diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsatun mautuhum aula min hayatihim." Ada 5 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya lebih utama daripada hidupnya di dunia ini. Kalau kita punya pohon mangga tidak ada buahnya, walaupun itu pohonnya besar, rindang, tempat berteduh banyak semut, banyak ulat, tidak nyaman buat kita, lebih baik kita tebang. Ini juga kita hidup di dunia tidak memberikan faedah, tidak membawa manfaat, hanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini 10 pertama adalah rahmat Allah. Sudah lewat kepada kita, sekarang kita memasuki fase 10 yang kedua, yaitu maghfirah. Yang terakhir, 10 terakhir adalah itqu minan nar. Beruntung kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Awal puasa, saudara kita yang ada di Jabodetabek sebagian kena banjir. Bayangkan banjir bisa 8 meter, 5 meter, rumah hanya kelihatan gentengnya saja jamaah. Memang orang bilang lebih baik banjir daripada kebakaran, tapi dua-duanya sama, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya tidak akan berarti. Yang pertama adalah siapa kata Rasulullah? Al-kadzdzab, orang yang hanya bisa hidupnya banyak berbohong. Bohong adalah tanda daripada sifat munafik. Makanya di antara perkara yang membatalkan pahala puasa adalah orang yang bohong. Dia bisa menahan lapar haus, tapi kadang-kadang dia tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga panca inderanya. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Yang nomor 2 adalah wazani, orang yang berzina. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita lihat pergaulan bebas muda-mudi dengan berbagai macam media. Kita lihat bagaimana begitu maraknya situs-situs porno. Hal-hal yang terjadi di depan kita, anak-anak remaja-remaji, dengan adanya istilahnya geng motor, tawuran bulan puasa, narkoba, dengan memicu daripada itulah terjadilah perzinahan, terjadilah pergaulan bebas sekarang ini. Begitu berat tantangan yang kita hadapi jamaah untuk menjaga daripada putra putri kita ketika bergaul. Walaupun kita awasi, kadang-kadang tetap saja kita kecolongan. Nomor 3-nya adalah wa uququl walidain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sudullah fi sudil walidain. Ridanya Allah ada pada ridha kedua orang tua kita, sebaliknya murkanya Allah ada pada murkanya orang tua kita. Walaupun kita ahli ibadah, pergi umrah setiap bulan, haji setiap tahun, pulang balik ke Mekah Madinah, jidatnya sampai hitam ketika ibadah, badannya sampai kurus bagaikan dikata ingin terus ibadah pada Allah. Tapi kalau dia menyakiti orang tuanya, sampai orang tuanya meneteskan air mata sebab tingkah laku daripada anak-anaknya, jangankan surga, baunya surga pun tidak akan dirasakan jamaah. Manfaat jalsatu ala walidi la yaqallahu sarfan wala adlan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya, sayang kepada anak-anaknya, dan dia lupa untuk mengasihi, menghormati kepada orang
kurang bakti sama orang tua. Mumpung masih bulan Ramadan, masih ada yang masih punya orang tua, datangi orang tua kita. Bela-belain kita mudik, macet bela-belain untuk bertemu orang tua kita. Kita kaya-kaya sukses, tapi orang tua meninggal dunia, tidak ada jadinya, tidak akan menjadi apa-apa buat kita. Kebanggaan buat kita tidak ada karena orang tua kita telah meninggal dunia. Hanya doa, hanya sedekah, hanya istighfar yang kita sampaikan kepada orang tua kita. Dia akan tanda bukti. Berikutnya adalah apa kata Rasulullah? Al-mar'atu la tudi'u jawzaha. Kata Rasulullah, enggak baik hidup di dunia ini percuma hanya menagih dosa. Di samping orang-orang yang durhaka sama orang tua adalah istri-istri yang tidak taat kepada suami. Surganya istri ada pada suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhal mar'atin idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa aqamat jawzaha udkhulul jannah min ayyi abwabil masyiti." Apabila seorang istri dia taat kepada suaminya, puasanya dia rajin, salatnya dia rajin, menjaga harga dirinya, kata Nabi, silakan dapat pintu surga. Dari pintu mana yang kau minta, yang kau masuki, pilih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain juga di mana Rasulullah bersabda, ya, di antara ciri perempuan neraka adalah tukallimu ma la yudiku jawzaha, memaksa suami yang suami tidak mampu. Suami ekonominya pas-pasan dengan istri, mintanya berlebih-lebihan. Jangan melihat tetangga kita yang kaya, kita udah bersyukur dikasih hidup, kita bisa ibadah, anak bisa sekolah sehat walafiat, dunia kita lihat ke bawah dan ke atas. Sebaliknya kalau ibadah kita lihat ke atas terhadap orang yang ahli dalam berbuat kebaikan, ahli ibadah. Yang terakhir adalah kata Rasulullah, hidup di dunia tidak berguna, hanya banyakin dosa. Siapa mereka itu? Walladzina la yasumuna ramadhana muta'ammidan. Di bulan Ramadan ini kagak puasa. Ramadan puasa adalah seluruh Islam, ya. Ngaku Islam hanya Islam KTP saja. Siang-siang masih kagak tahu sama anak kecil, kagak malu merokok, makan di pinggir jalan, minum enak jadinya, ya kan. Walaupun kita nggak puasa, hormatilah orang berpuasa. Oleh karena itu jamaah Masjid Al-Ikhwan, kesempatan kita ini Ramadan jadi Ramadan terakhir buat kita. Belum ada jaminan apakah besok kita bisa bertemu Ramadan, belum tentu. Semalam ada tetangga saya sholat tarawih bareng, ronda bareng, pagi-paginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepleset di kamar mandi, meninggal dunia. Sehat, nggak sakit. Kalau yang sakit mau udah ketahuan, dirawat bolak-balik rumah sakit sampai keluar dari lapang, ini sehat. Ronda, ya, tawa, gembira ria, bicara pulang kampung, nanti besok pulang kampung, tiba-tiba jatuh karena meninggal dunia. Makanya ini Ramadan ini mumpung kesempatan, ya, yang punya duit jangan